Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada anak-anakku semua kelas 11 MA Plus Wali Songo Randu Dongkal, bahwa pertemuan pada kali ini kami akan memperkenalkan diri dulu sebelum menyampaikan materi, karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu akan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Materi pembelajaran fikih kelas 11 nanti yang akan kami sampaikan itu akan meliputi beberapa hal, sehingga perlu kiranya sebelum jauh menerangkan tentang materi pembelajaran fikih, maka terlebih dahulu akan saya kenalkan dulu. Nama saya adalah Rizcanto, pakai C sesuai ejaan lama. Sebenarnya nama panggilan biasa dulu dipanggil dengan Rizyanto, tapi karena dulu menggunakan ejaan lama, C dibaca Y, sehingga sesuai dengan ejaan zaman dulu menggunakan pakai C, yaitu Rizcanto. Saya mengampu pelajaran fikih kelas 11 dan mudah-mudahan anak-anak semua nanti bisa menerima, mengembangkan, belajar bersama-sama dengan saya mata pelajaran fikih kelas 11. Namun sebelumnya kami akan mengenalkan terlebih dahulu tentang riwayat pendidikan saya. Saya dulu dilahirkan tahun 1971, 50 tahun yang lalu. Kemudian saya masuk SD Negeri 06 Randu Dongkal, keluar tahun 1985. Setelah itu saya melanjutkan di MTS Nurul Islam Randu Dongkal dan tamat tahun 1988. Saya adalah murid pertama MTS Nurul Islam Randu Dongkal, karena begitu MTS Nurul Islam Randu Dongkal pertama kali berdiri, saya adalah anak pertama atau murid pertama di MTS Nurul Islam Randu Dongkal. Setelah dari MTS Nurul Islam Randu Dongkal, maka saya melanjutkan ke PGA Negeri Lasem, Pendidikan Guru Agama Negeri Lasem, dan sekaligus juga menjadi santri di Pondok Pesantren Al Hidayat Lasem Rembang, pengasuh dari Pondok Pesantren atau masyayikhnya pada saat itu adalah Mbah Ahmad Syakir Maksum. Beliau adalah putra dari Mbah Maksum, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama di antara pendiri-pendiri yang lain, yaitu seperti Kiai Abu Hasbullah, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari. Setelah dari PGA Negeri Lasem tahun 1991, kemudian saya tahun itu juga menjadi guru Wiyata Bakti di MTS Nurul Islam Randu Dongkal. Kemudian pada tahun 2000 saya melanjutkan di Undaris, yaitu di Diploma 2, dan tamat tahun 2002. Setelah dari Undaris,
maka saya melanjutkan lagi ke S1, yaitu di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Kemudian selesai tahun 2008. Setelah selesai S1, maka saya melanjutkan ke S2 Universitas Wahid Hasyim Semarang, lulus tahun 2012, dan itu adalah pendidikan saya formalnya, dan saya juga dulu adalah santri dari Al-Ma'hadul Islami Al-Hidayah Lasem Rembang. Pengalaman pekerjaan yang pertama, saya lulus dari PGA itu tidak langsung mengajar, tetapi saya mencari pengalaman di Jakarta, tepatnya di Tangerang. Pada saat itu saya menjadi buruh pabrik di PT Vanjindo Aditama tahun 1991, selama hampir 5 bulan di sana. Kemudian saya merasa bahwa ijazah saya tidak sesuai dengan pekerjaan saya, sehingga hati nuraninya berontak. Saya kepingin ilmu saya bermanfaat, karena saya adalah lulusan dari pendidikan guru agama, maka kepingin jadi guru. Sehingga di PT Vanjindo Aditama karena tidak nyaman, maka saya keluar dan pulang, lalu saya mendaftar menjadi guru MTS Nurul Islam Radongkal sejak 1991. Lalu yang ketiga, saya juga ikut mendirikan Madrasah Aliyah Plus Wali Songo Radongkal bersama-sama dengan yayasan. Kami ikut bersama-sama mendirikan MA Plus Wali Songo Radongkal. Kemudian sejak 2012 saya menjadi guru di MA Plus Wali Songo Radongkal. Lalu pada tahun 2013-nya, setelah 1 tahun, saya diangkat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Plus Wali Songo Radongkal tahun 2013 sampai 2015. Kemudian oleh yayasan saya dialih tugaskan menjadi Kepala MTS Nurul Islam Radongkal, yaitu pada tahun 2016 sampai sekarang saya diberi amanah untuk menjadi Kepala MTS Nurul Islam Radongkal sampai. Adapun status keluarga, bahwa saya sejak tahun 1994 menikah, punya 1 istri. Kemudian dari pernikahan itu saya mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama nama Abdullah Khairul Anam, yang kedua yaitu Aufal Azkia. Nah, 2 orang anak ini merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga, diberikan pendidikan, dan mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar fikih, MA peminatan, IPA, IPS bahasa dan kejuruan kelas 11 semester ganjil. Ini untuk KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ini sudah saya paparkan, silakan anak-anak semua baca. Dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang
akan kami berikan paparan materi, akan kami jelaskan tentang materi-materi apa saja yang nanti akan kalian pelajari. Mudah-mudahan selama 1 semester ini kita bisa belajar bersama, kita bisa sharing bersama, walaupun lewat e-learning, tidak bisa tatap muka. Mudah-mudahan dalam situasi yang pandemi seperti ini, kita semua dengan segala keterbatasan bisa memanfaatkan metode cara yang semacam ini, sehingga nanti mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ini kita semua tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya, kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita harapkan bersama ini bisa terwujud. Kemudian kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada masa pandemi ini Allah Ta'ala akan mengangkat pandemi ini, menghilangkan COVID ini, sehingga kita bisa kembali belajar mengajar dengan menggunakan tatap muka. Dan itu semua membutuhkan kesabaran daripada kita semua. Kita sabar dalam situasi semacam ini, kita tawakal, sekaligus juga kita ikhtiar agar pada masa-masa semacam ini yang COVID semakin meningkat di lingkungan kita, tetangga kita, bahkan mungkin famili kita ada yang terserang COVID. Maka dari itu kita jaga, kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah COVID ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan mulai belajar tentang materi fikih kelas 11 dengan materi jinayat atau tindak pidana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.